Shalom sahabat Bible Bee Channel, puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya. Apa kabar saudara? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung pelayanan Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, juga membagikan setiap video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Raja Wali. Shalom Pak Raja Wali. Ya, shalom, selamat malam. Shalom Pak. Iya. Sudah diambil alih Pak, itunya wifi-nya? Udah, tadi saya udah sabotase, saya mengerahkan pasukan huru hara tadi. Iya. Jadi tetangga-tetangga wifi pada mati semua, khusus ke saya aja terfokus satu titik. Haleluya. Jadi tanpa perlawanan ya. Ya, pasukan huru hara yang turun soalnya. Oh gitu. Ya. Baik Pak Raja Wali, saya rasa teman-teman kita di sini sudah tidak tahan mendengar, tidak sabar ya untuk mendengar kesaksian dari luar biasa dari Pak Raja Wali. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Raja Wali. Ya, baik, terima kasih host. Salam, selamat malam semuanya sahabat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, malam hari ini saya masih bisa diberikan kesempatan, dan malam hari ini saya masih diberikan nafas kehidupan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Karena saya percaya dan yakin detik hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita semua yang masih hidup untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus kita yang luar biasa. Haleluya. Perkenalkan, nama saya panggilannya ya si Bang Raja Wali ya. Saya lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta, tepatnya di kota Selipi, Jakarta Barat. Dan puji Tuhan waktu itu Petamburan dong berarti ya? Ya, Petamburan betul. Wah, iya, Selipi. Luar biasa. Ya, rumah saya sih puji Tuhan sekarang udah besar, Pak. Rumah saya sekarang udah besar. Bahkan rumah saya sudah jadi, iya, sudah jadi ini apartemen punya orang lain maksudnya. Udah jadi menara, ya, udah menjadi menara peninsula ya. Itu rumah saya dulu, salah satunya yang ada di situ. Sekarang udah jadi menara peninsula di Selipi. Ya puji Tuhan, saya lahir di sebuah keluarga yang boleh dibilang diberkati lah oleh Tuhan saya yang lama gitu. Ya, ayah saya termasuk salah satu, bukan termasuk ya, seorang pengusaha presiden taksi pada waktu itu. Ya, ayah saya mempunyai sekitar 100 unit presiden taksi pada waktu itu. Oh, hilang suaranya Pak Raja Wali. Ayah saya kawin lagi, alias poligami gitu, kawin lagi, dan mama saya di situ meminta untuk pisah tapi nggak cerai. Jadi boleh dibilang saya dari kecil itu mengalami keluarga yang broken gitu. Ayah saya seorang keturunan dari Medan Melayu, Pangkalan Berandan. Jadi ayah saya kelahiran Pangkalan Berandan, Medan Melayu. Ibu saya dari Jawa, Pekalongan. Dan ketika ayah saya menikah lagi, puji Tuhan, rumah yang kita tempati, yang boleh dibilang rumah itu adalah rumah tempat kelahiran saya, tempat di mana keluarga saya mulai dari nol sampai menjadi keluarga rumah tangga rumah yang boleh dibilang mewah pada saat itu. Itu tiba-tiba habis. Taksi yang sekitar 100 itu habis dijual oleh ayah saya, dan pada akhirnya kita keluarga sampai nggak punya rumah, karena rumah itu juga dijual demi istri muda gitu, istri yang kedua dari ayah saya. Dan pada akhirnya saya diambil oleh nenek saya. Saya dibawa ke daerah Ciamis, Banjar Patroman, karena kakek saya seorang pensiunan AURI. Jadi saya dibawa oleh nenek saya karena nenek saya mendapatkan fasilitas rumah khusus pensiunan AURI di daerah Banjar, dan saya dibawa. Jadi saya dari kecil saya nggak pernah merasakan yang namanya kasih sayang seorang ayah, kasih sayang seorang ibu tuh gimana. Jadi saya tuh betul-betul kecil tuh memang dirawat oleh nenek, dan di situ saya dendam sama ayah saya. Dari kecil saya sudah dendam.
Ya puji Tuhan, akhirnya saya dibawa ke ini. Mohon maaf, Host, saya diberikan kesempatan berapa hari ya untuk kesaksian? Seminggu kurang dikit lah Pak. Haleluya. 1 jam Mudah-mudahan Pak, 1 kuat ya jam. saya ya. Iya, kayaknya saya habis kesaksian di sini langsung ICU ini. 1 jam kita aja lanjut. Pak, nanti tanya Oke, jawabnya saya lanjut setengah lagi. jam. Ya. Ya puji Tuhan, ketika saya melanjutkan sekolah dari SD, selama SD ya saya diberikan suatu kecerdasan ya yang luar biasa. Pak Raja Wali suaranya hilang lagi Pak. Halo Pak Raja Wali. Suaranya hilang Pak. Ya teman-teman, jadi memang Pak Raja Wali sudah sudah memberitahukan ke saya bahwa di daerahnya dia tinggal memang agak sulit untuk sinyalnya. Jadi Pak, tadi suaranya sempat hilang Pak Raja Wali. Iya, mohon maaf, ini tadi ada jin mualaf lewat. Ada jin mualaf lewat. Mohon maaf, biasa. Ya. Silakan Pak, lanjut. Haleluya. Ya, di rumah saya kalau ada jin mualaf sinyal hilang langsung gitu, Mak. Jadi mohon maaf, jadi mohon dimengerti ya. Nah, ya puji Tuhan, saya waktu diambil anak saya di kelas 1 sampai kelas 6 SD luar biasa, nggak pernah lewat dari ranking 3. Jadi saya selalu berikan ranking 1, 2, atau 3. Pokoknya ada dekat gitu. Dan ketika saya masuk SMP, disitulah kebengalan saya mulai tumbuh. Dari pas naik-naikan kelas, puji Tuhan, ketika saya menerima rapot, ketika itu saya melihat, puji Tuhan saya masih ranking 1. Tetapi ranking 1 dari belakang. Jadi saya dapat ranking 48 dari jumlah siswa 48. Luar biasa. Ya karena saking bengalnya saya. Terkadang waktu saya SD, rasa sakit hati saya itu timbul karena ketika saya melihat teman-teman saya rapot diambil oleh kedua orang tua, diambil oleh ayahnya, diambil oleh saya. Di situ saya pernah nangis gitu. Saya nggak pernah merasakan rapot saya ini diambil oleh kedua orang tua saya gitu. Tetapi ya saya mau gimana lagi, itu yang saya harus jalanin. Akhirnya ketika SMP saya di situ mulai tumbuh nakal ya karena pergaulan, karena juga kurang kasih sayang orang tua. Akhirnya nenek saya nyerah gitu. Udahlah, kalau misalkan kamu begini susah Mbah atur, udah mulai besok kamu Mbah masukin pesantren. Akhirnya saya dimasukin pesantren di daerah Tasikmalaya. Saya dimasukin pesantren, dan situ saya mulai dididik lagi. Dan situ saya mulai berubah dari yang tadinya bengal ya mulai kalem. Dan situ saya belajar beberapa agama saya yang lama di pesantren. Dan selang tahun berganti tahun, ketika saya mau selesai dari pesantren, saya disuruh oleh kiai saya untuk melakukan tirakat selama 3 hari 3 malam. Jadi yang disuruh oleh kiai saya pada waktu itu ada 5 santri. Dan ini 5 santri ini sahabat terbaik saya, sahabat saya lah pokoknya. Kita disuruh melakukan tirakat, dan kita akhirnya tirakat. Tirakat itu kita berdiam diri, berpuasa sunnah, dan kita tidak kontak ataupun berbicara dengan dunia luar. Jadi kita fokus keluar kamar tuh cuman wudu, mandi, makan juga diantar ke kamar sama santri yang lain. Jadi kita hanya fokus zikir, sholat gitu, dan puasa sunnah. Ketika malam terakhir, malam ketiga, saya habis sholat tahajud, istikharah, dan sholat hajat. Di situ saya sambil zikir. Ketika saya zikir, saya ketiduran. Ketika tiduran saya bermimpi
Saya bermimpi pada waktu itu, saya mimpi, dalam mimpi saya itu saya seolah-olah itu saya mau melaksanakan sholat zuhur di masjid. Ketika saya keluar dari rumah, pas saya sampai di pelataran masjid, saya melihat ada 3 orang keluar dari masjid, dan orang ini tingginya itu sekitar, kalau kira-kiranya itu sekitar 3 meteran lah, tinggi sekali. Ketiga orang ini tingginya itu sekitar 3 meteran. Dan yang membuat saya heran itu adalah orang yang di sebelah tengah-tengah, yang ada di tengah-tengah. Karena yang tengah-tengah ini orangnya itu mukanya itu bercahaya. Maksudnya ketutupan oleh cahaya lah gitu. Nah, saya waktu itu berpikir, wah, jangan-jangan ini nabi saya gitu. Nabi saya yang lama gitu. Karena kan wajahnya tertutupi oleh cahaya gitu. Nah, ketika saya pas-pasan, saya memberikan salam dan saya bertanya kepada orang yang sebelah kanan. Saya tanya, mohon maaf Pak, itu yang di tengah siapa ya? Kok wajahnya bercahaya banget? Saya bilang gitu. Saya tanya begitu. Lalu orang yang sebelah kanan bilang, oh itu yang di tengah itu adalah Isa. Saya tanya lagi gitu, Isa siapa? Isa Al-Masih gitu. Dia bilang Isa Al-Masih, nggak bilang Nabi. Tapi orang yang di kanan itu dia bilang dia itu Isa Al-Masih. Lalu orang yang di sebelah yang di tengah ini nggak pakai bicara, dia pegang kepala saya. Udah gitu mereka bertiga pergi keluar dari masjid dan saya masuk ke dalam masjid. Ketika saya mau melaksanakan sholat zuhur, terbangunlah saya dengan azan subuh pada waktu itu. Ketika sudah terbangun, akhirnya saya selesailah tirakat saya 3 malam dan saya berkumpul kembali dengan santri-santri yang lain dan kita sholat subuh berjamaah di masjid pondok. Ketika selesai sholat subuh berjamaah, kayak saya bilang gitu, nanti yang selesai tirakat, selesai sholat subuh, selesai ngaji, ketemu mama. Kan kayak saya itu biasa di pondok pesantrennya dipanggil tuh mama ajengan ya, panggilnya mama ajengan. Nanti ketemu mama yang 5 orang gitu. Jadi kita setelah sholat subuh kita ketemu dengan mama ajengan. Ditanya satu persatu, apa yang kamu dapat selama tirakat? Yang satu ketemu ini, bilang itu. Nah, pas bagian saya, apa yang kamu dapat selama tirakat 3 malam? Lalu saya bilang, saya nggak dapat apa-apa, Mak. Saya cuma dapat mimpi. Ditanya sama mama ajengan saya, mimpi apa kamu? Saya bilang, saya mimpi ketemu Isa Al-Masih. Lalu mama ajengan saya kayak saya diem. Nggak lama diem, dia ngomong begini kayak saya, kamu ingat omongan mama, ingat baik-baik, nanti tepat di kamu genap umur 30 tahun, ada perubahan besar dalam hidup kamu dan kamu juga nggak bakal nyangka. Perubahan itu terjadi dalam hidup kamu dan kamu juga nggak nyangka sama sekali. Nah, saya waktu itu berpikirnya, wah mungkin umur 30 tahun saya bakal jadi ustadz kondang atau kiai hebat atau kiai yang terkenal atau dai sejuta umat, bukan dai sejuta kuman ya, dai sejuta umat gitu. Oh mungkin itu yang pemikiran saya pada waktu itu. Nah, mama saya udah selesai itu, akhirnya kita seminggu kemudian kita melakukan syukuran, khataman, dan kita akhirnya lulus dari pondok pesantren tersebut. Ketika lulus, kita berlima yang santri kita waktu itu tirakat sama-sama, kita berkomitmen untuk membuat satu lembaga pendidikan taman pendidikan Al-Quran khusus anak-anak. Dan akhirnya kita tepati komitmen kita pada waktu itu, kita membuka dan mendirikan lembaga taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak di daerah Banjar, dan puji Tuhan sampai detik ini tempat itu masih berdiri dan masih ada. Dan puji Tuhan, Mars dari TPA itu saya ciptain. Dan puji Tuhan juga, Mars yang saya ciptain, walaupun mereka tahu saya sudah jadi Kristen, mereka masih tetap pakai Mars yang saya ciptakan sampai sekarang. Puji Tuhan. Nah, lepas dari saya sudah mendirikan, kita sudah mendirikan, merintis, dan sampai sekarang puji Tuhan masih tetap ada. Dan ketika kalau misalkan saya pulang ke sana, mereka nggak alergi sama saya.
Mereka nggak, wah lu udah kafir lu, wah lu udah ini lu, gitu. Enggak. Mereka justru merasakan perubahan yang luar biasa. Mereka bilang, ih, lu sejak jadi orang Kristen banyak yang berubah dari karakter lu, katanya gitu. Banyak yang berubah gitu. Ya mereka mengakui ada perubahan gitu. Saya sendiri nggak tahu. Cuma mereka melihat dan mereka merasakan saya ada perubahan dalam karakter saya gitu. Dan mereka puji Tuhan sampai detik hari ini nggak alergi sama saya. Nah, selepas itu saya mencari donatur untuk keberlangsungan tempat yang kita dirikan ini, karena tema pendidikan Al-Quran ini kita dirikan itu secara cuma-cuma. Jadi santri yang di situ mengaji, yang belajar agama Islam itu nggak dipungut biaya sedikit pun. Jadi saya waktu itu mencari donatur ke Jakarta. Dan sampai di Jakarta saya mencari donatur, tiba-tiba nggak tahu kenapa hati saya kok pengen banget pergi ke Surabaya pada waktu itu. Pokoknya nih hati saya ini pengen banget pergi ke Surabaya. Padahal saya tahu Surabaya ini saya nggak punya siapa-siapa gitu. Kenalan nggak punya, saudara nggak punya, keluarga nggak punya. Saya tahu Surabaya tuh saya tuh nggak punya siapa-siapa. Tapi nggak tahu kok kenapa hati saya, niat saya tuh gatel banget pengen ke Surabaya gitu. Akhirnya udah saya coba kumpulin duit untuk saya beli tiket kereta. Dan puji Tuhan saya waktu itu bisa membeli tiket kereta gaya baru malam selatan ke Surabaya pada waktu itu. Akhirnya saya nekat dengan niat saya pergi ke Surabaya juga tujuannya untuk mencari donatur juga. Nah, nggak tahu kenapa saya tuh pengen banget ke Surabaya gitu. Akhirnya saya naik kereta dari Pasar Senen dan sampai di Surabaya, saya turun di stasiun Wonokromo pada waktu itu. Saya turun di Pasar Wonokromo, pas saya turun, saya juga pas turun tuh bingung. Duh, mau kemana gitu. Apalagi pas sampai di stasiun Wonokromo itu sekitar jam 2:30 pagi gitu. Mau kemana, ngeri juga nih di kota orang, gitu. Saya belum tahu apa-apa. Tapi pas saya keluar dari stasiun Wonokromo, ternyata di luar stasiun Wonokromo tuh rame. Ternyata di situ yang terkenal tuh ada pasar maling ya. Ada pasar maling. Jadi pasar itu pasar alat-alat elektronik yang nggak tahu, katanya pokoknya itu disebutnya pasar maling aja. Rame banget gitu. Wah, tenang lah saya, nggak takut saya. Kirain waktu keluar stasiun tuh sepi gitu. Ternyata rame. Akhirnya udah saya cari tempat buat saya selonjoran. Saya ketemulah satu tempat di teras depan ATM. Jadi saya akhirnya tiduran di situ. Baru saya mau pules, tiba-tiba saya dibangunin sama seorang bapak-bapak. Dek. Ya saya dulu dipanggilnya adek, kan dulu masih muda, sekarang udah tua. Panggil adek gitu. Dek. Adek bukan orang sini ya? Oh iya Pak, saya baru sampai dari Jakarta gitu. Adek mau kemana di sini? Wah nggak tahu Pak saya Pak. Kok nggak tahu? Ya nggak tahu, cuman waktu di Jakarta tuh saya pengen banget ke Surabaya gitu. Wah bahaya kalau misalkan ada nggak di sini nggak punya siapa-siapa. Terus bapak ini ngomong, gimana kalau ada ikut bapak? Bapak kebetulan ada usaha, ada bisa bantu di sana. Nanti ada bapak gaji di sana, makan minum tempat tinggal ada nggak usah pikirin. Yang penting ada mau bantu bapak di tempat usaha bapak. Nggak tahu kenapa saya ke bapak ini nggak ada rasa curiga, nggak ada rasa takut. Pokoknya udah kayak kenal lama gitu. Kayaknya orang ini nih bukan orang jahat gitu. Akhirnya udah saya dengan nggak pikir panjang, ya udah Pak saya mau Pak. Akhirnya saya ikut dengan bapak ini. Dan ternyata bapak ini mempunyai sebuah restoran Chinese food pada waktu itu. Akhirnya saya bantu lah di situ dengan gaji 500.000 per bulan. Ya udah nggak apa-apa lah, saya pokoknya selama 3 bulan itu 500.000 itu saya transfer ke tempat pendidikan Al-Quran yang saya dirikan untuk membantu biaya-biaya mereka gitu. Nah ketika saya sudah bantu 3 bulan, si bapak ini bilang gitu, Dek masakin saya nasi goreng dong gitu. Lah saya mana tahu gitu. Saya bilang, Pak saya nggak bisa masak Pak. Udah masak aja.
enak Bapak makan kok gitu. Ya udah, dengan nekat saya bikin nasi goreng, lalu dicicip oleh Bapak ini, enak gitu. Enak kamu masakan kamu ya. Enak gimana Pak, saya aja itu bumbu sembarangan saya masukin, tapi enak loh, bener loh, berarti kamu ada talenta nih, ada talenta masak. Udah, mulai hari ini kamu saya ajarin masak. Akhirnya saya belajar masak tuh, diajarin masak oleh Bapak ini, dan sampai saya bisa masak, dan saya akhirnya dari kerja serabutan diangkat jadi koki di situ. Dari gaji 500.000 saya langsung dinaikin gaji 3 juta. Saya bilang ini luar biasa. Akhirnya udah, saya kerja di situ nggak lama. Saya udah jadi koki di restoran di situ. Restoran ini di sekitar daerah Nginden ya, dekat gereja Betani. Nah, waktu itu ada salah satu customer, dia ngasih nomor HP gitu. Dek, kayaknya saya cocok sama masakan Ade nih. Bisa nggak kita ngobrol-ngobrol? Deng, nanti SMS aja gitu ke saya kalau misalkan ada waktu. Akhirnya pas saya libur, saya SMS nomor ini dan kita ketemuan. Lalu Bapak ini nawarin saya untuk bekerja di daerah Kupang, NTT pada waktu itu, di salah satu hotel berbintang di kota Kupang, NTT, dengan dikasih salary gaji sekitar 6,8 juta dengan jam kerja 8 jam. Saya langsung tanya, Pak, ini nggak salah gajinya 6,8? Nggak salah. Kalau kamu mau, minggu depan kita berangkat. Terus saya bilang, tapi saya nggak punya ijazah, Pak. Udah, kamu nggak usah mikirin ijazah. Yang penting kamu ikut saya, kamu kerja, tunjukin bakat kamu, tunjukin skill kamu, ijazah urusan saya. Ternyata luar biasa gitu. Ya mungkin salah satu-satunya koki yang di hotel berbintang itu yang kerja nggak pakai ijazah, mungkin saya doang. Akhirnya saya terima tawarannya dan besoknya saya ngobrol sama Bapak yang nolong saya, Pak, saya minta izin untuk saya ikut ke Kupang, NTT, saya mau kerja di sini, boleh nggak Pak? Kalau Bapak izinin saya berangkat, kalau Bapak nggak izinin saya nggak berangkat. Lalu Bapak ini bilang, oh nggak apa-apa, mumpung kamu masih muda, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, kalau kamu butuh pekerjaan kapanpun, restoran ini selalu terbuka buat kamu. Saya langsung peluk Bapak ini, saya bilang, Pak, terima kasih sudah tolong saya, terima kasih sudah nampung saya, terima kasih sudah bla bla bla. Dan akhirnya saya berangkat ke Kupang. 2008 saya sampai di Kupang. Saya bekerja di Kupang 2008. Dan sampai di Kupang, saya tetap nggak membantu untuk keberlangsungan taman pendidikan yang saya dirikan pada waktu itu. Sampai di Kupang 1 bulan, kejadian lagi. Selepas saya sholat tahajud pada waktu itu, saya waktu itu masih sering sholat tahajud, tapi nggak sesering waktu saya di pondok pesantren. Ya kalau misalkan saya nggak terlalu capek, saya sholat tahajud. Sampai selesai saya sholat tahajud pada waktu itu, saya mimpi lagi gitu. Saya mimpi, tiba-tiba saya ada di suatu kamar yang serba putih semua. Dan di kamar ini saya sedang memperhatikan, nggak ada siapapun. Ketika saya sedang memperhatikan ruangan yang serba putih ini, tiba-tiba ada suara ngomong. Suaranya ini bilang begini, kalau kamu pengen hidup, kalau kamu pengen benar, kalau kamu pengen selamat, ikut saya. Saya bilang, saya cari nih suaranya tuh di mana orangnya gitu, nggak ada. Ketika saya cari-cari, kebangun lagi saya sama azan subuh. Emang azan subuh ini selalu membangunkan orang tidur. Jadi azan subuh ini, saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin itu kehebatan dari azan subuh kali ya, selalu membangunkan orang tidur. Jadi ketika itu udah saya bangun, saya sholat subuh. Bete lah saya, maksudnya habis sholat subuh saya kerjanya jam bagian shift siang. Saya ngapain? Akhirnya saya setel radio. Pakai HP Nokia dulu kan, HP Nokia zaman dulu kan
colok dulu headset, baru keluar radio gitu. Jadi saya colok headset sambil dengerin radio. Nah, radio ya sekitar jam 5 pagi itu yang sudah on air di Kota Kupang. Itu radio Kaisarea pada waktu itu. Itu radio Kaisarea. Ya, pas saya dengar kok lagu-lagunya lagu-lagu bukan lagu-lagu ya cinta Stinky ataupun Dewa gitu. Kayak lagu-lagu ya lagu orang Kristen lah gitu. Tapi kok kayak adem saya dengerinnya, adem gitu dengerinnya. Apalagi kan yang paling saya ingat dulu tuh lagu yang penyanyi tuh Talita Dodo. Itu yang saya ingat tuh Talita Dodo ya. Orang Manado. Pokoknya kalau Talita Dodo nih, saya dengerin gitu kayak enak. Pas lagi saya enak-enak dengerin, tiba-tiba ada kalau kata agama lama saya mah kultum ya, kuliah 7 menit kali ya. Ada khotbah gitu. Ada khotbah. Ketika khotbah saya masih dengerin tuh. Nah, ketika khotbah tiba-tiba si pendeta ini bilang di dalam Alkitab berkata gitu. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Akulah jalan dan hidup gitu. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup gitu. Saya bilang kok tatar. Ini kok sama apa yang tadi saya mimpi gitu. Kalau kamu pengen hidup, kalau kamu pengen benar, kamu pengen selamat, ikut aku. Nggak lama saya bangun, saya dengar si pendeta ngomong begitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya langsung, ini apa maksudnya gitu. Pertama, saya waktu di pondok mimpi ketemu Isa. Kedua, saya mimpi kalau kamu pengen hidup, kalau kamu pengen benar, kamu pengen selamat, ikut aku. Ini maksudnya apa gitu? Apa saya harus jadi orang kafir gitu? Iya, waktu saya berpikir seperti itu gitu. Apa saya harus jadi orang kafir? Apa saya harus jadi orang Kristen? Wah, kayaknya nggak mungkin banget. Gila, lulusan pesantren 12 tahun jadi Kristen kan aneh gitu. Karena minimal jadi kiai. Iya. Lahu, kalau saya nggak punya santri sih nggak masalah ya. Aduh, saya bilang apa maksudnya ini? Tapi di dalam situ saya semakin penasaran gitu. Kenapa sih kok mimpinya seperti ini gitu. Akhirnya saya pinjem nih. Saya coba nekat pinjem Alkitab ke teman saya orang Kupang. Saya bilang, "Bro, pinjam Alkitab lu lah." Dia kaget gitu. Mas tidak sarapan kah? Gitu. Mas mimpi kah? Gitu. Enggak, pinjem gua, pengen baca. Jangan Mas. Lah jangan kenapa? Apa hubungan? Emang masalahnya apa? Ya bukan masalah apa-apa, ini kitabnya orang Kristen Mas. Ya nggak apa-apa, pinjem kalau ada di rumah, bawa sini. Ya udah, akhirnya teman saya ini bawain lah Alkitab dari rumahnya. Ini Mas, Alkitabnya. Akhirnya udah saya simpen dulu karena saya waktu itu mau berangkat kerja. Ketika pulang kerja, saya coba buka Alkitab. Ketika saya buka nih Alkitab, saya nggak tahu kenapa gitu. Jantung saya itu kayak berdebar-debar keluar keringat dingin. Kayak orang asam lambung lagi naik gitu. Ya mungkin yang punya asam lambung paham ya, kalau misalkan asam lambung lagi naik tuh keluar keringat dingin tuh. Jantung tuh duk. Saya tutup lagi tuh Alkitab. Selang nggak berapa lama, biasa lagi. Lalu saya nekat lagi buka lagi Alkitab, sama lagi begitu. Keluar keringat dingin, jantung tuh duk. Waduh. Tutup lagi. Nggak lama saya telepon teman saya yang punya Alkitab, "Bro, ini Alkitab lu aneh ya?" "Aneh kenapa?" "Setiap saya mau buka kok saya keluar keringat dingin. Terus jantung tuh kenceng banget gitu." "Oh, Mas doa dulu lah." "Doa?" Gitu. "Doa apaan?" "Ya doa suka-suka Mas lah, yang penting berdoa aja dulu dalam nama Tuhan Mas," kayak gitu. "Yang penting berdoa dulu."
Oh ya udah, akhirnya saya berdoa. Saya cuma berdoa bagi Tuhan, kalau misalkan ada kebenaran yang harus saya dapatkan dalam kitab ini, beri saya petunjuk. Gitu. Ya udah, akhirnya saya buka lagi di Alkitab dan normal. Nggak kejadian kayak yang awal-awal gitu. Ketika saya membuka lembaran pertama, saya baca gitu. Kok kayak enak ya baca Alkitab ya? Nyambung. Maksudnya dari awal sampai kalimat-kalimat terakhirnya tuh nyambung gitu. Maksudnya beruntun gitu. Kita memahami Alkitab tuh kayak gampang gitu. Kayak mudah dipahami gitu. Karena nggak ngaclok-ngaclok. Maaf ya. Maaf. Jadi nggak ngaclok-ngaclok gitu. Nggak maksudnya lagi membahas kisah Abraham tiba-tiba ngaclok ke kisah Musa. Enggak seperti itu. Jadi kisah Abraham tuh sampai selesai. Kisah Musa tuh sampai selesai gitu. Jadi enak gitu. Oh ini Alkitab. Saya seumur umur tuh baru saya baca Alkitab. Lalu saya cari nih. Dulu kan nggak kayak zaman sekarang gitu. Kita tinggal Google aja, buka Akulah Jalan Kebenaran Hidup, langsung keluar tuh. Kalau dulu, waduh, kita buka internet zaman dulu tuh tahun 2008 tuh kita buka internet hari ini, besok baru kebuka gitu. Jaringannya 8G dulu. Jadi males itu buka internet. Nah di situ saya semakin belajar gitu. Kalau saya makin belajar, lalu saya membawa kitab lama saya gitu. Di dalam kitab lama saya juga dikatakan, selama saya memahami ya belajar ajaran saya yang lama, saya baru sadar ayat ini gitu. Dalam kitab lama saya gitu, saya baru sadar. Kok baru sadar sekarang gitu? Ada satu kalimat di dalam kitab saya yang lama, di dalam ayat yang surat yang kedua gitu. Ya saya penggal aja. Di situ ada kalimat zalika. Panjangannya zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Dan saya baru sadar pas saya lihat terjemahannya. Ternyata terjemahan dalam kitab lama yang lama pada saya baca, terjemahannya itu sesungguhnya kitab ini dalam kurung kitab lama saya tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Artinya itu sesungguhnya kitab ini. Lalu saya nginget, zalika itu artinya itu bukan ini, tetapi zalika itu artinya itu. Kenapa kok dalam terjemahan yang saya baca pada waktu itu kok menjadi ini? Harusnya zalika itu adalah artinya sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Lalu saya buka lagi gitu. Dan saya menemukan sesungguhnya kitab lama saya itu dia fungsinya 3. Yang pertama sebagai furqon, hudan, dan bainat. Furqon adalah sebagai petunjuk. Memberikan petunjuk. Pak Bahar sisa berapa uangnya? Sisa 2 juta Pak. Waduh. Bocor itu. Bocor, tolong Pak Wainat. Bocor. Sisa 2 juta Bapak saya Pak tenang. Ya. Nah jadi kok semakin saya membaca kitab lama saya kok semakin saya mendapatkan suatu kebenaran gitu. Lalu yang saya membuat takjub ketika saya membaca salah satu ayat yang dikatakan sesungguhnya Isa diciptakan dari kalimat Tuhu, dari firman, dari suara ucapan. Jadi Isa itu dari suaranya Allah. Lalu saya berpikir, Tuhan memberikan waktu itu saya pencerahan begini. Saya dengan suara saya itu satu. Istri saya bisa mengenal saya kalau telepon karena dia tahu itu suara saya.
saya ketuk pintu ke rumah saya, dibukakan istri saya. Dia tahu, karena itu suara saya. Jadi waktu itu Tuhan memberikan saya satu pencerahan bahwasanya Isa dan Tuhan itu, Allah itu satu. Karena Isa itu adalah suara, firman. Nggak mungkin Allah dengan suaranya itu pisah. Makanya di situ Tuhan, apalagi ditambah lagi Isa itu adalah seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Wah, pokoknya itu saya mulai bingung gitu. Batin saya tuh kayak perang dunia ke-7 gitu. Maksudnya apa kok Tuhan, kok semakin membukakan saya, kok pengen jadi orang kafir gitu. Coba jadi orang kafir, bayangin aja gitu. Suruh jadi orang kafir, bayangin. Aduh, di situ saya mulai pertempuran gitu, Tuhan, harus bagaimanakah saya? Semakin saya ingin menghindari, semakin Tuhan tuh seperti, ayo, buka lagi apa yang pernah kamu dapat. Buka lagi apa yang pernah kamu pelajarin. Saya jujur aja, saya mengenal Yesus itu adalah Tuhan. Saya mempelajarinya itu hampir 2 tahun. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, besok baptis, enggak. 2 tahun saya belajar tentang siapa sih Yesus itu. Benar nggak sih orang Kristen itu Tuhannya 3? Dan saya mendapatkan pengajaran tentang Tritunggal itu bukan dari Alkitab, tapi dari kitab lama saya. Ternyata waktu itu Tuhan memberikan, konsep dari orang Kristen bilang Tritunggal. Ternyata Tritunggal itu berbicara bukan oknum, tetapi kepribadian, kemahakuasaan Allah itu sendiri. Waktu itu Tuhan memberikan pengajaran pada saya begini, tentang waktu itu saya pertentangan yang saya paling tentang pada waktu itu, karena kan saya berprinsip pada waktu itu adalah prinsipnya adalah tauhid. Ya kan? Dulu prinsip saya adalah tauhid. Masa kok Tuhan kok 3? Dulu Tuhan memberikan pengajaran kepada saya begini. Herdi, konsep ekonomis dari Tritunggal ini kayak begini nih. Tuhan tuh ngajarin seperti saya kayak gitu. Kalau kamu, dulu kan saya belum nikah, kalau kamu punya rumah tangga, kamu punya istri, dan kamu punya anak, ketika kamu bertemu dengan istri kamu ngobrol dengan istri kamu, kepribadian apa yang kau pakai? Lalu saya bilang, ya kepribadian saya sebagai seorang suami dong. Ya, kalau kamu bertemu dengan istri, bicara dengan istri, maka pribadi kamu adalah pribadi seorang suami. Lalu kalau kamu ketemu dengan anak kamu menasihati kamu, kepribadian apa yang kamu gunakan? Ya kepribadian saya sebagai seorang ayah. Ya, betul. Kepribadian kamu sebagai seorang ayah. Nggak mungkin kamu berbicara dengan anak kamu memakai pribadi kamu sebagai seorang suami. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu berbicara dengan istri kamu kepribadian sebagai seorang ayah. Nggak mungkin. Dan ketika kamu bertemu dengan teman kamu, kepribadian apa yang kau pakai? Saya bilang, ya kepribadian sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Iya benar. Ketika kamu bertemu dengan teman-teman kamu, maka kamu akan memakai kepribadian sebagai seorang sahabat. Nggak mungkin kamu manggil teman kamu mama. Nggak mungkin kalau kamu memakai kepribadian seorang suami. Jadi kepribadian itulah yang ada di dalam konsep kenapa ada Tritunggal di dalam Kristen. Oh, begitu maksudnya. Oke, paham saya Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan pemahaman seperti itu gitu. Pada waktu itu pemahaman yang Tuhan ajarkan kepada saya pada waktu itu. Ternyata ketika Tuhan ini, ternyata Tritunggal itu berbicara tentang kepribadian, kemahakuasaan, bukan berbicara tentang oknum. Nah, sambil belajar dan terus belajar, akhirnya saya memutuskan, udahlah kafir lah saya. Saya memutuskan untuk dibaptis.
Ketika di Kupang, saya mengajukan untuk dibaptis salah satu gereja di Kupang. Saya waktu itu ke gereja kemanapun saya masukin. Ke gereja Gemit saya masukin, Katolik saya masukin, Advent saya masukin walaupun saya kelaparan di gereja Advent. Maaf ya, makanya saya belum tahu. Waktu saya masuk ke gereja Advent itu masuk pagi, keluar sore. Aduh lapar saya. Ya maaf, ini saya kan belum paham ya, karena Tuhan juga ampunilah karena saya belum paham pada waktu itu. Semua gereja saya masukin, kecuali seksi Hova. Dulu nggak ada di Kupang, belum ada gereja seksi Hova. Semua gereja masukin. Nah, pas saya masuk ke gereja karismatik, di situ Tuhan tuh kayak apa ya? Kayak menjamah saya gitu. Di situ saya nggak bisa menahan air mata saya sedikit pun. Di situ saya merasakan, Tuhan tuh benar-benar kayak meluk saya gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis di gereja tersebut. Tapi apa kata gembala? Maaf mas, demi saya menjaga hubungan kami dengan orang-orang di sini, terutama dari orang-orang Polda, orang-orang Polres, saya nggak berani membaptis mas di sini. Nah kenapa? Ya supaya hubungan saya dengan mereka enak gitu. Karena mereka tahu saya selain jadi koki di hotel itu, saya juga termasuk guru ngaji privat di orang-orang Polda yang beragama Muslim, anak-anaknya gitu, privat les ngaji anak-anaknya gitu. Itu sampingan saya di sana. Akhirnya saya disarankan untuk dibaptis di salah satu gereja di salah satu kabupaten masih di NTT. Dan akhirnya saya dibaptis di situ. Ketika saya bertemu dengan gembala itu seorang ibu. Lalu saya bilang, saya mau dibaptis di gereja ini, disarankan oleh gembala ini, dari GBI ini. Oh, akhirnya, oh iya ya. Lalu si ibu gembala ini bilang, Mas ini adalah orang terakhir yang saya layani. Gitu. Nah saya kan waktu itu kan belum paham nih ya, belum paham bahasa orang-orang Kristen, dilayani, pelayanan, berkat atau apa itu saya belum paham lah dengan istilah-istilah orang-orang Kristen pada waktu itu. Saya hanya bilang, oh iya bu, nggak apa-apa bu, saya siap kok, gitu. Akhirnya saya dibaptis pada waktu itu pada tanggal 26 Februari tahun 2011. Dan ketika sesudah saya keluar dari baptisan, saya didoakan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja tersebut. Saya langsung sujud dan saya langsung nangis karena di situ saya sadar tanggal 26 Februari 2011 itu saya sudah genap umur 30 tahun karena saya lahir tanggal 10 Februari tahun 1981. Di situ saya langsung, Tuhan, ini kan nubuatan mama ajengan saya gitu. Ini kayak nubuatan mama ajengan saya gitu. Saya nangis gitu. Ternyata umur 30 tahun genap jadi orang kafir saya. Murtad saya. Dari agama lama saya tapi ketika saya menjadi orang Kristen, di situ saya merasakan satu ketenangan yang nggak pernah saya dapatin. Dan tahun 2011 itu saya betul-betul Tuhan tuh kayak bikin saya tuh kayak orang baru gitu. Kayak orang baru gitu. Dan saya akhirnya di situ mulai langsung saya telepon kiai saya. Kiai saya cuma senyum gitu. Kan mama bilang apa? Genap kamu umur 30 tahun ada perubahan. Apa yang mama ajengan saya lakukan? Apakah dia membenci saya? Enggak. Apa dia menghina saya? Gara-gara saya masuk Kristen? Enggak. Mama saya ajengan bilang, istiqomahlah. Imani dan jadilah baik. Mama ajengan saya enggak pernah membenci saya. Makanya saya heran. Kalau ada orang-orang yang di luar iman dengan Kristen, membenci orang-orang Kristen, heran saya. Ini mama ajengan saya nih, waduh ilmu agamanya itu luar biasa. Engkau nggak benci, nggak alergi sama saya gitu. Bahkan ketika saya pelayanan di Tasikmalaya, dia telepon saya gitu. Kamu katanya ke Tasik ya? Iya mama.
Kamu udah nganggap mama ini orang tua kamu. Ya nganggap lah, Mak. Kalau kamu nganggap mama ini orang tua kamu, kenapa kamu kedatang ke Tasik, kamu nggak datang ke sini? Pondok pesantren ini adalah rumah kedua kamu. Tapi saya penginjilan, Mak. Ini nggak berbicara tentang penginjilan, ini berbicara tentang keluarga, katanya gitu. Makanya saya kalau misalkan waktu dulu, kalau saya planning ke Tasikmalaya, saya selalu nginep di pondok pesantren saya sama tim penginjilan saya gitu. Dan mereka nggak alergi. Nah, itulah satu anugerah yang terbesar yang terjadi dalam saya. Ternyata Tuhan itu ingin membawa kita tuh luar biasa. Ada satu prinsip dalam yang Tuhan taruh. Tuhan berkata begini, menjadi pengikutku itu karena engkau dipilih, bukan pilihanmu. Berarti kita ini di mata Tuhan tuh begitu berharga. Karena kita tuh dipilih. Kita dipilih oleh Tuhan tuh jauh sebelum dunia ini diciptakan. Ternyata karena engkau berharga di mataku, makanya Tuhan memilih saya. Dan saya menjadi Kristen tuh nggak ada pendeta yang memberikan tentang Alkitab, memberikan suatu penginjilan saya, enggak. Semuanya real. Tuhan yang menuntun saya hingga saya menjadi orang murtad. Dan saya disebut orang murtad. Waktu pertama saya mendengar murtad tuh sedih, sakit. Tapi Tuhan berkata apa? Ingat, biarkan orang bilang kamu murtad, tetapi tahukah engkau, murtad itu adalah murid Tuhan Yesus yang taat. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan sama saya pada waktu itu. Selain saya ditolak oleh, yang menolak saya justru keluarga saya menolak saya. Yang saya heran tuh orang yang berilmu ya, seperti Mama Ajengan saya itu nggak nolak saya. Dan itu akhirnya membuat saya tuh terus hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan sampai detik ini puji Tuhan, walaupun Tuhan tuh memberikan saya tuh suatu kehidupan yang ya secara duniawi ini ya saya aja masih ngontrak kok, masih kontrak bulanan. Apakah itu membuat saya meninggalkan Tuhan? Oh enggak. Saya ikut Tuhan Yesus itu bukan ingin mencari kemewahan dunia, bukan cari kesenangan dunia. Yang saya cari adalah keselamatan. Karena bagi saya itu keselamatan itu harga yang mahal. Nah, ketika saya sudah menjadi pengikut Tuhan, sudah menjadi murid Tuhan Yesus, saya akhirnya meninggalkan pekerjaan saya dan saya aktif dalam pelayanan penginjilan. Ketika itu saya diundang oleh salah satu gereja karismatik di Jakarta Barat untuk mengikuti satu kegiatan yang namanya HMC. Dan saya ditunjuk untuk menjadi fasilitator pada waktu itu. Ketika itu, saya menangani anak-anak muda yang baru masuk menjadi orang Kristen. Dan saya memberikan penguatan kepada mereka. Ingat, menjadi orang Kristen itu nggak segampang apa yang kamu bayangkan. Karena menjadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan orang-orang pilihan. Mungkin menjadi orang iman di luar Kristen mungkin itu pilihan hidup. Tetapi menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah dipilih oleh Tuhan. Kenapa kita dipilih? Kenapa kita dipilih? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Apapun, sekelam apapun masa lalu kamu, saya bilang begitu. Karena waktu itu ada sekitar 10 orang yang ex-pecandu narkoba. Apapun masa lalu kamu, seberat apapun masa lalu kamu, Tuhan gak pandang itu. Intinya, kalau kamu masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus sampai detik ini, itu tandanya Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan buat kamu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan Yesuslah, maka saudara kita
Pak Raja Wali yang memiliki proses yang begitu indah. Ya, meskipun terseok-seok ya, tapi pada akhirnya beliau terpilih ya. Baik teman-teman, saya mengulangi, jika ingin berbagi, kita berbagi berkat untuk Bapak Raja Wali, dapat mengirimkan atau transfer ke rekening BCA di 5940676659 atas nama Ibu Setiawati, atau di rekening BRI di 043701038871 atas nama Ibu Setiawati ya. Kita akan bantu, kita akan dukung pelayanan Pak Raja Wali untuk memperluas kerajaan Yesus. Baik, Pak Raja Wali, tadi sudah berakhir memang kesaksiannya, belum kan? Belum sih, masih 5 jam lagi sih. Oh, 5 jam lagi ya, iya. Padahal saya berharap ya 4 hari lagi lah. Silakan sedikit dilanjut, Pak Raja Wali. Iya, tadi baru sampai kegiatan HMC ya. Iya. Dan waktu itu selesai sudah acara kegiatan HMC ini, dan kita semua peserta dan fasilitator kumpul di satu aula, dan ketua panitia doa berkat pada waktu itu. Ketika selesai doa berkat, tiba-tiba ketua panitia bilang begini, saya mendengar dari suara Tuhan, ada satu orang yang sampai detik ini menyimpan duri. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, orang tersebut tidak bisa bergerak. Dan puji Tuhan, cuman saya doang yang nggak bisa bergerak pada waktu itu. Akhirnya ketua panitia ini turun dan dia mendoakan saya. Dan saya kembali, badan saya bisa digerakkan. Lalu saya diundang untuk naik ke panggung. Dan ketua panitia bertanya, duri apa yang kamu simpan sampai detik hari ini? Lalu saya tanpa ragu, saya bilang, saya masih dendam sama ayah saya. Bahkan ketika ayah saya meninggal tahun 2005, saya nggak mau lihat muka jenazah ayah saya. Saking saya dendamnya. Kenapa kamu dendam? Kalau ayah saya nggak kawin lagi, nggak mungkin saya hidup belangsak. Nggak mungkin saya nggak merasakan kasih orang tua, Pak. Dan itulah dendam yang saya masih simpan detik ini. Lalu ketua panitia ini bilang apa? Maukah engkau melepaskan pengampunan untuk ayahmu saat ini? Lalu saya bilang, saya siap, Pak. Baik, kalau kamu siap melepaskan pengampunan, kita akan melaksanakan rekonsiliasi. Dan kita berdoa. Selesai berdoa, ketua panitia ini bilang apa? Anggaplah saat ini saya adalah ayah kamu. Apa yang kamu ingin katakan? Lalu saya katakan, ayah, saya mengampuni engkau. Saya melepaskan pengampunan kepadamu ya. Dan saya memaafkan kesalahanmu. Dan saya melepaskan pengampunan. Dan situ luar biasa. Tuhan seperti mendekap tubuh saya, dan pelepasan pengampunan itu, dendam itu yang selama bertahun-tahun saya simpan kepada saya itu hilang. Tuhan seperti mengangkat beban yang ada yang saya simpan selama bertahun-tahun, walaupun saya sudah hidup dalam Kristen. Tuhan tuh seperti angkat, dan situ saya merasakan kelegaan. Lalu haleluya, ketua panitia peluk saya, Tuhan sudah melepaskan beban yang engkau simpan selamanya. Dan di situ ternyata dalam kasih Tuhan Yesus itu kita bisa melepaskan pengampunan yang benar-benar mungkin menjadi dendam kita selama hidup kita. Mungkin kalau saya nggak hidup dalam Tuhan Yesus, mungkin sampai mati saya masih menyimpan dendam sama orang tua saya.
terutama saya gitu. Dan akhirnya saya terus hidup dan saya terus pelayanan, dan nama MPV Raja Wali ini sebetulnya saya ambil dalam tim pemuritan saya, karena saya kan ketika tahun 2018 ya, saya seorang penginjil dan seorang gamers juga. Jadi saya dulu sering hobi main game Mobile Legend. Jadi Mobile Legend itu ada istilah MPV. MPV itu Most Value Player. Ketika saya sudah fokus untuk penginjilan, jadi MPV ini saya ganti, bukan Most Value Player, tapi saya ganti dengan MPV ini, artinya adalah misi visi penginjilan Raja Wali. Itu MPV Raja Wali. Dan saya akhirnya diberikan satu jodoh, orang Sulawesi Tenggara, orang Bau-Bau, suku Buton, dan saya menikah beda agama. Jadi istri saya waktu itu, kita menikah tahun 2019, dan kita beda agama. Dan situ pertentangan terjadi. Teman-teman pelayanan saya bilang, wah, lu gimana sih penginjilan lu? Berzina tiap hari, nikah beda agama. Saya bilang, hanya saya dan Tuhan yang tahu apa yang saya doakan untuk istri saya. Jadi tahun 2019 saya menikah. Lalu saya berikan kebebasan sampai saya mau masuk Kristen silakan, mau tetap Islam silakan. Kenapa saya nggak memaksakan mereka, istri saya, untuk masuk Kristen? Karena bagi saya, prinsip saya, menjadi orang Kristen dipilih bukan karena lu kawin dengan suami lu, bukan. Tapi dipilih. Janganlah engkau menjadi Kristen karena ikut suami. Janganlah engkau menjadi Kristen karena ikut istri. Tapi jadilah engkau Kristen karena engkau mencintai Tuhan Yesus. Bukan mencintai manusia. Itulah prinsip saya. Dan ketika 2019 saya menikah, yang saya lakukan setiap malam kepada istri saya, ketika istri saya tidur, saya selalu tumpang tangan dan saya berdoa, Tuhan, bawalah istri saya ke dalam Engkau. Itu yang saya doakan. Hampir 1 tahun saya doakan. Hampir 1 tahun. Dan di tahun 2019, akhir Desember, ketika saya sedang duduk pagi-pagi, istri saya ngomong, Abi, ini Abi ya, Abinya saya, bukan Abi yang lain ya. Jadi jangan salah persepsi, teman-teman saya Abi gitu, ntar disangkanya, oh Abi yang ono gitu. Bukan. Bukan. Jadi ini Abi saya lah. Abi, apa sih mah? Mama mau tahu dong, gimana sih kalau ibadah orang Kristen? Nah, saya langsung bengong gitu. Lah, tak dulu nih, ini kesambet apa gimana? Saya bilang gitu. Saya masih bercandain gitu. Serius mah? Serius. Mama pengen tahu sih gimana sih ibadahnya orang Kristen di gereja. Ya udah, ntar hari Minggu ikut Abi ke gereja. Ikut dia ke gereja. Waktu itu tahun 2019 akhir itu masih masa-masa Covid ya. Jadi masih jarang gereja yang onsite. Jadi saya cari nih gereja onsite di mana nih. Dan puji Tuhan saya dapat di daerah Fatmawati. Ada gereja yang onsite di situ. Akhirnya saya bawa istri saya untuk bergereja onsite di situ. Ketika masuk gereja, saya melihat istri saya nih dari awal WL ini membuka dengan doa. Saya lihat istri saya ini nangis. Saya nggak mau ganggu gitu. Tuhan mulai menjamah nih. Saya sambil berdoa, Tuhan, jamah istri saya. Tuhan, jamah istri saya. Pujian dinaikin, dia nih nggak ngerti lagu-lagu pujian orang Kristen, tapi dia bisa nangis gitu. Bisa nangis, senangis-nangisnya nangis gitu. Saya bilang, Tuhan nih, luar biasa. Maksudnya bekerja gitu. Saya yakin Tuhan tuh lagi menjamah istri saya. Selesai ibadah, keluar gereja, saya tanya, gimana mah? Mau baptis? Saya gituin. Enggak, gitu. Enggak, gitu. Saya jawab gitu. Ya udah. Akhirnya saya diemin aja. Udah. Nah, tepat
di Januari tanggal 16 2020 istri saya nyeletuk, Abi, Mama mau dibaptis dong. Hah? Saya antara kaget dan bersyukur gitu. Serius, Mama mau dibaptis. Kenapa Mama menjadi orang Kristen? Enggak, itu rahasia Mama kata gitu. Gitu. Akhirnya, Tuhan, saya langsung peluk istri saya dan Tuhan terima kasih. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada saya. Jangan kita pernah menyalahkan suatu orang dengan ajaran pemahaman ini. Ingat, kita nggak tahu apa rencana Tuhan untuk kita. Dan puji Tuhan, tahun 2020 istri saya dibaptis dan menerima dengan Tuhan Yesus. Sampai sekarang dia yang paling bawel kalau mau ke gereja. Abi bangun, padahal 2 jam lagi. Bayangin aja baru 2 jam lagi mau gereja. Mau gereja dia yang paling bawel. Mandi dulu. Wah, sampai sekarang. Serius. Sampai sekarang dia yang paling ngotot. Gitu. Nah, iseng-iseng saya nanya nih, waktu udah dibaptis nih seminggu nih, saya nanya, emang apa sih yang bikin Mama pengen jadi orang Kristen? Oh, Abi mau tahu. Iya mau tahu. Yang pertama, kata istri saya, semenjak kita menikah, Mama ini adalah orang yang sering ngejengkelin Abi, sering bikin Abi emosi, sering bikin Abi marah. Tapi selama Mama bikin begitu, Mama nggak pernah ngerasain dibentak sama Abi, apalagi ditampar, apalagi sampai dipukul gitu, nggak pernah. Walaupun Mama tahu kadang-kadang nih kalau Mama ngomong begini nih pasti ditampar. Tapi Abi nggak pernah ngelakuin gitu. Oh, itu toh yang pertama. Nih, Mah. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka, mintalah berkat kepada orang yang mencaci kamu. Musuh aja harus dikasihi, apalagi bini. Oh, gitu ya, Bi? Iya, itulah ajaran Tuhan Yesus. Apalagi istri. Terus apalagi alasannya? Yang kedua, kalau Mama Kristen setia sama Tuhan Yesus, ingat ya, Tuhan Yesus nggak mengajarkan Abi untuk poligami. Kacau juga alasannya. Jadi dia tahu ternyata orang Kristen nggak boleh nikah 2 bini. Dia tahu akhirnya, oh ya tenang lah, nggak bakal lah. Tapi satu yang Mama membuat pengen jadi orang Kristen, Mama tuh kayak kerasa ada kedamaian yang belum pernah Mama rasain dalam kekristenan. Nah itu. Jadi ya puji Tuhan, walaupun waktu dalam perjalanan penginjilan saya di tahun 2015 saya pernah pernah digebukin orang sekampung gara-gara saya membaptis satu keluarga di daerah Tasikmalaya di Cipatujah. Ya saya harus rela digebukin. Tapi itulah harga mahal yang Tuhan berikan. Tapi sampai detik ini, saya dengan istri saya, satu, saya dan istri rasakan sampai detik ini. Sejak saya hidup dalam Tuhan Yesus, kami berdua suami istri tidak pernah merasakan khawatir. Karena kami mengimani, kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, dan Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang selalu memberikan mukjizat bagi kami berdua. Ya walaupun kami hidup pas-pasan, pas kami butuh uang, pas ada yang ngasih, pas kami butuh mobil, pas ada yang ngasih mobil, gitu. Enggak bercanda. Itu intermezzo. Jadi kita hidup saya dengan istri komitmen dengan Tuhan Yesus. Mah, kita nih hidup seperti ini masih ngontrak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bi. Yang penting Mama nggak bakal ninggalin Tuhan Yesus. Walaupun nanti Abi mati duluan. Ini doa apa gimana nih? Gitu. Enggak, ini misalkan nanti Abi duluan dipanggil Tuhan, Mama sampai mati pun nggak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Saya bilang luar biasa. Jadi itulah yang mungkin kesaksian yang saya bisa bagikan. Kalau misalkan saya kesaksian dari detail mungkin ya 5 bulan baru kelar lah gitu. Gitu. Jadi satu pesan yang saya ingin bagikan kepada
teman-teman semua, seburuk apapun masa lalu kita, sejelek apapun kesalahan kita, tapi kalau kita hari ini masih diberikan nafas kehidupan, itu tandanya Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk kita semua, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih karunia buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ini ngomong-ngomong, istri dekat situ nggak atau jauh? Istri lagi di luar ngamalin anak, karena kalau anak di sini, waduh, iya, nanti ada suara-suara nafiri kalau anak-anak saya di sini. Suara nafiri. Iya. Baik, ini para Jawali setiap saya mengundang untuk teman-teman bersaksi gitu ya, saya selalu memberikan hadiah ayat, sebuah ayat bagi undangan ya. Nah, jadi para Jawali hari ini mendapatkan ayat dari Galatia 6 ayat 1 dan 2. Nah, kalau misalnya Pak Raja Wali pegang Alkitab, bisa tolong dibacakan? Pegang nggak? Kalau nggak pegang, biar saya yang bacakan. Ada Pak Raja Wali? Biar saya yang bacakan, biar afdol gitulah. Ya. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Sabar ya. Haleluya. Galatia itu dekat Al-Baqarah ya? Dekat anak nggak boleh. Jangan kepancing ya. Galatia 5, Galatia 6. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Sabar. Ini sini agak sedikit lampunya sih gelap. Ya. Sabar ya. Galatia 6. Galatia itu dekat tetangganya Efesus ya. Iya, Galatia 6 ayat ke 1 dan 2. 1 dan 2. Sabar. Udah nemu ya. Iya, Galatia pasal ke-6 ayat 1 dan 2. Dengan perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya, biarlah ayat ini menjadi ayat yang menguatkan Raja Wali ya di dalam Amin. menjalani hidup saat ini dengan istri tercinta. Sorry, para Jawali itu kipas Ngomong-ngomong, anginnya berisik banget deh, Pak. Iya, ini 5 PK soalnya apa kipas. kipas angin? Iya, 5 5 PK. PK. Gitu. Oh, itu kipas Iya. angin ya, kirain napasnya kenceng. Iya, itu Oh, coba saya- diturunin di posisinya diturunin jadi nggak kena mic. Ini saya turunin setengah PK dulu deh. Ya, udah turun setengah PK. Ngomong-ngomong, anak udah berapa Pak Raja Wali? Puji Tuhan baru 1. Oh, 1 ya. Oh. Iya. Perempuan laki Pak? Laki, dan puji Tuhan Laki. itu anugerah jagoan. karena lahir di pas hari Valentine. Waduh, 14 Februari dirayakan seluruh Iya, dunia, 14 Pak. Februari. Iya. Baik, Hari coklat. ada teman kita Pak Raja Wali yang sudah angkat tangan yang mau bertanya sepertinya. Namanya Pak Seraf. Silakan Pak Seraf, ini murtadin juga nih. Bukan bro, istriku yang murtadin. Di cerita Pak Raja Wali ini luar biasa. Saya salut, dan memang bukan kamu yang memilih, aku yang memilih kamu. Amin. Ini boleh nggak Pak? Saya mau melantunkan pujian
sebagai Oh, ucapan bahagia saya terhadap Tuhan. silakan Pak. Amin. Ini buat semua, bukan buat para Jawali aja. Ini kita mau puji Tuhan buat Tuhan ya. Nanti saya dimarahi sama Tuhan kalau buat para Jawali. Haleluya. Bagaikan bendera siap dibentuk demikian hidup di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu dibaru selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, bikin hidupku di tanganmu, berlepas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Betul banget. Haleluya. 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 Saya luar Harus biasa. sempurna seperti Yesus. Iya, Amin, amin. saya ya semua dibentuk oleh Tuhan sendiri. Jangan kita membentuk diri kita. Biar Tuhan yang membentuk kita. Haleluya. Amin. 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 Pak Serap nggak ada pertanyaan, hanya memberikan. Bukan pertanyaan, ya statement aja ya. Statement aja. Oh, oke. Ini Pak Raja Wali juga, saya pernah di daerah Pak Raja Wali dari Jakarta ke Pasar Maling itu luar biasa Pak. Itu Pak Raja Wali selamat di situ bukan karena kuasa Pak Raja Wali, karena mohon maaf itu memang malingnya di situ Pak. Bapak bisa tidur di situ, untung aja barangnya nggak hilang. Amin, amin, amin. Iya, itu aja Oke. Pak. Baik. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak Serap, Tuhan berkati. Ada lagi teman-teman yang sekiranya mau bertanya Aku mau nanya atau dong. menambahkan, silakan Bu Debe. Nanya Pak, makasih ya Pak bersedia berkesaksian di WAFM. Waktu ada orang yang nolong itu Pak di Pasar Maling itu Pak, itu maaf ya, itu dia Kristen atau bukan Pak? Kristen. Kristen ya. Ya, karena Saya rumah sih makannya sudah rumah menduga makan ya, non tapi halal. kan Bapak nggak ngomong. Nah, selama di Ya. restoran itu Pak, apakah Bapak diperbolehkan untuk melakukan sholat atau ibadah apapun, gitu Pak, atau gimana? Boleh, nggak ada larangan gitu, nggak ada larangan. Ya karena kan prinsip Bapak itu kan mempekerjakan saya, bukan untuk ya Mengkristenkan misalkan, ya? oh iya enggak. Apakah si Bapak itu pernah sharing mengenai ayat-ayat firman Tuhan atau bagaimana Pak? Enggak pernah. Dan dia nggak
nyinggung-nyinggung masalah agama dia, enggak. Cuman dia bilang, Mas, itu kan ada, kita kan masakannya masakan non halal gitu. Terus Mas nggak apa-apa kan kalau misalkan goreng-goreng lemak babi gitu untuk jadikan minyak. Saya sih prinsipnya yang diharamkan kan dagingnya, bukan gorengnya gitu. Yang penting kan bukan lemaknya, dagingnya yang diharamkan. Jadi kalau makan lemak nggak apa-apa, halal gitu. Jadi kalau misalkan mau makan daging babi halal, tinggal masukin aja ke kulkas merek Sharp, pasti halal karena ada label MUI. Iya. nggak pernah pokoknya nggak pernah ngajak saya ataupun ini, nggak pernah nyinggung-nyinggung lah intinya dengan iman kita gitu, nggak. Ya penasaran aja sih Pak gitu. Terus waktu di Kupang itu yang ngajak itu juga orang Kristen atau bukan Pak? Di Kupang nggak ada yang ngajak Kak. Yang di Kupang tuh saya hanya ke teman saya tuh minjem Alkitab. Dia juga nggak mau minjemin. Waktu kerja di restoran. Oh enggak, Muslim dia, orang Bandung. Oh Muslim ya? Ya orang Bandung. Ya itu aja sih Pak yang saya tanyakan. Jadi Para Jawali. Bapak ya. Ini Jadi ini orang luar biasa juga loh. Murtadin juga ya. Yang luar biasa sama Tuhan Yesus. Entar dulu gue nanyanya belum selesai lu udah potong aja sih. Nah, ini kan bukan hari raya kurban. Main potong-potongannya. Iya. Entar dulu nanyanya kelarin dulu. Jadi Bapak pertama kali berinteraksi dengan yang non Islam, bekerja sama dengan non Islam itu dengan Bapak ini ya Pak ya? Dengan Bapak, iya. Enggak, dulu waktu di kampung saya tuh kan kita kan perumahan Auri ya kan. Nah di depan komplek kita tuh ada gereja GPDI. Dulu tuh saya pikir tuh GPDI itu singkatan Gereja Partai Demokrasi Indonesia. Makanya saya Golkar di mana, gitu, GP3 gimana gitu. Dan saya punya sahabat orang GPDI, orang Ambon. Gitu. Jadi waktu saya kita juga dulu kayak gitu Pak. Apa iya? Gereja Partai Demokrasi Indonesia. Enggak, ini serius ya, maksudnya itu pemikiran saya dulu. Enggak, saya juga serius Pak, saya pikir juga begitu. Karena saya cari Golkar, GP3 dulu kan cuma 3 partai doang dulu. Nah, haleluya. Terus ada lagi Pak, terakhir deh ya. Jadi menurut Bapak ya, dalam pemikiran Bapak, karena saat itu kan masih Islam, keluar dari pesantren, ditolong oleh seseorang yang Kristen, bergaul juga dengan orang Kristen. Menurut Bapak sendiri saat itu, orang Kristen itu membenci Islam nggak sih? Kalau yang saya alamin sih ya, itu nggak ada sih. Bahkan waktu di Kupang itu mayoritas teman saya itu Kristen semua gitu. Dan mereka sangat menghormati saya, dan mereka tahu saya Muslim, dan mereka menghormati saya. Dan maaf ketika ini saya lupa, ketika saya baru 8 bulan saya menjadi Kristen, itu saya pernah diculik oleh salah satu ormas, diculik, dan saya dipersekusi di situ sampai diludahin muka saya, diteriak-teriak, orang ini nih halal nih darahnya untuk kita minum nih, diculik saya. Tiba-tiba saya habis beli baju nih di salah satu department store di Kupang. Tiba-tiba ada mobil Avanza, terus orang langsung narik, masukin saya ke dalam mobil dipaksa, terus tiba-tiba saya dibawa ke satu rumah, gitu. Sampai ditabokin, sampai diludahin. Orang ini halal nih darahnya untuk kita minum nih, bantai aja Pak, gitu. Pokoknya itu ormas lah yang sekarang udah bubar sih. Gitu, pernah itu di Kupang sendiri. Bubar apa ganti nama Pak? Ormasnya boleh bubar Pak.
Ya, tapi Iya. bajunya ganti sebenarnya. Yang begitu-begitu Iya, mah nggak makanya pernah bubar. Itu sudah Hmm, menjadi apa ya? iya. Mendaging darah, mendarah daging ya. Iya Itu aja sih itu. tadi kan saya janji itu pertanyaan terakhir ya. Udah itu terakhir. Iya. Kasih Ya kesempatan kalau buat yang lainnya. Makasih kalau Pak ada Raja Wali. kalau ada yang pertanyaan lain nanti japri aja. Oke, ya siap. Baik teman-teman, karena nanti jam 9 ini kita masih ada acara, jadi waktu kita disediakan tinggal 4 menit lagi ya. Saya kasih satu kesempatan deh untuk bertanya. Gak apa-apa, Ada Bre. yang... Kan Hah? yang berikutnya kan eksposisi ya. Eksposisi kan nggak Iya. lama. Saya kan selalu cepet Oh kalau gitu. eksposisi. Oh oke. Baik, terima kasih. Silakan aja. Baik, siapa berikutnya yang mau bertanya kepada Pak Raja Wali? Atau menambahkan atau apa? Dipersilakan. Siapa? Silakan. Di sini ada Anak Terang, Pak Pion, Ibu atau Bapak nih, Kiptiah pusing. Kiptiah pusing. Bro Ade diem aja nih dari tadi nih Bro Ade. Pak Aras Cedar Lebanon Ya siapa coba ya?